Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lutfia Siti Widiatri. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber energi alternatif. Yang akan kita jelaskan pertama kali adalah pengertian dari energi alternatif. Energi alternatif itu adalah energi cadangan ataupun energi pengganti dari energi fosil. Energi fosil itu berupa minyak, batu bara, dan yang lain-lainnya. Minyak ataupun batu bara bisa habis kapan saja. Untuk itu, jika minyak ataupun batu bara habis, kita masih bisa menggunakan energi alternatif sebagai energi penggantinya. Setelah saya menjelaskan pengertian energi alternatif, saya akan menjelaskan manfaat dari energi alternatif. Manfaat dari energi alternatif itu ada banyak, tetapi di sini saya akan menjelaskan 3 manfaat energi alternatif. Manfaat energi alternatif yang pertama adalah energi alternatif dapat menjadi pengganti energi utama ataupun energi fosil. Seperti yang saya jelaskan tadi, energi fosil itu adalah minyak ataupun batu bara. Nah, minyak ataupun batu bara bisa habis kapan saja. Jika minyak dan batu bara itu habis, kita bisa menggunakan energi alternatif sebagai energi pengganti sumber utama. Manfaat dari energi alternatif yang kedua adalah energi alternatif dapat mencegah kerusakan lingkungan. Seperti yang kita ketahui, energi fosil berupa minyak, batu bara, dan yang lainnya itu dapat merusak lingkungan dengan cara membuang sisa-sisanya ke dalam selokan. Nah, dengan adanya energi alternatif ini, kita dapat mencegah kerusakan lingkungan. Manfaat dari energi alternatif yang ketiga adalah energi alternatif itu renewable atau dapat diperbaharui. Nah, jadi energi alternatif ini dapat kita perbaharui, sedangkan energi fosil itu tidak dapat kita perbaharui. Selanjutnya, saya akan membahas syarat utama dari energi alternatif. Syarat utama dari energi alternatif yang pertama adalah tidak berasal dari fosil. Jadi, energi alternatif itu harus tidak berasal dari fosil. Jika energi alternatif berasal dari fosil, maka ia sama saja dengan sumber energi utama. Syarat energi alternatif yang kedua adalah renewable atau dapat diperbaharui. Seperti yang kita ketahui, energi fosil itu tidak dapat diperbaharui. Maka, jika minyak dan batu bara itu habis, tidak dapat diperbaharui. Sedangkan energi alternatif itu dapat kita perbaharui dengan cara kita bisa menggunakannya kapan saja. Syarat energi alternatif yang ketiga adalah ramah lingkungan. Yang dimaksud ramah lingkungan ini adalah dapat mencegah kerusakan lingkungan. Seperti yang kita ketahui, energi fosil telah membuat banyak kerusakan lingkungan. Untuk itu, dapat dikatakan energi alternatif adalah energi yang dapat mencegah kerusakan lingkungan atau lebih ramah terhadap lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatif dari energi alternatif. Dampak positif yang pertama adalah lebih hemat. Jadi, kita bisa mengeluarkan biaya yang cukup sedikit daripada energi fosil. Dampak positif yang kedua adalah pembuatannya juga sangat mudah. Jika kalian ingin membuat energi alternatif, kalian bisa melihatnya di Google dan di YouTube, karena pembuatan dari energi alternatif ini adalah sangat mudah. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari sumber energi alternatif. Dampak negatif dari sumber energi alternatif ini ialah seseorang yang ingin membangun pembangkit listrik, tetapi ia harus memikirkannya dengan secara matang-matang. Kenapa saya bilang begitu? Karena jika ia ingin menggunakan energi alternatif juga, maka ia harus mempunyai lahan yang cukup luas. Karena seseorang jika ingin memakai energi alternatif, ia harus mempunyai lahan yang cukup luas untuk menggunakan energi alternatif tersebut. Maka dari itu harus mempunyai biaya yang cukup banyak. Setelah dampak negatif dan dampak positif, saya akan menjelaskan beberapa contoh dari energi alternatif. Contoh dari energi alternatif yang pertama adalah energi matahari. Energi matahari merupakan energi panas terbesar di bumi, dan energi matahari itu mempunyai banyak manfaatnya. Salah satu manfaat dari energi matahari ialah kita bisa menjemur pakaian dengan adanya energi matahari. Selanjutnya, contoh alternatif yang kedua adalah energi angin. Energi angin merupakan udara yang datang secara alami, dan energi angin ini merupakan energi alternatif. Energi angin dapat digunakan sebagai kincir angin yang digunakan untuk menggerak pompa untuk irigasi. Contoh energi yang ketiga adalah hydropower. Hydropower merupakan energi yang berasal dari kekuatan air. Nah, hydropower ini bisa kita manfaatkan sebagai pengelolaan daerah aliran sungai menuju turbin. Yang keempat adalah energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang berasal dari bahan-bahan radioaktif. Nah, energi ini mempunyai kemampuan yang cukup dahsyat dibandingkan energi yang lainnya. Dikarenakan kemampuan yang cukup dahsyat tersebut, energi ini juga mempunyai dampak negatif yang cukup berbahaya, yaitu bisa menyebabkan cacat hingga kematian bagi seseorang. Contoh selanjutnya adalah hidrogen.
Nah, hidrogen merupakan energi alternatif yang dapat dijadikan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Seperti yang kita ketahui, minyak merupakan energi fosil dan hidrogen merupakan energi alternatif. Jadi, jika minyak itu habis, kita bisa menggunakan energi hidrogen sebagai energi alternatifnya atau energi penggantinya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan contoh terakhir, yaitu gelombang laut. Gelombang laut adalah energi alternatif sebagaimana ombak laut yang dikonveksi menjadi energi listrik. Dan gelombang laut ini cara kerjanya sama persis seperti hydropower. Teman-teman sekalian, hanya segitu yang dapat saya sampaikan tentang sumber energi alternatif. Jika ada kesalahan dalam pengucapan saya mohon maaf karena di sini saya juga harus banyak belajar tentang sumber energi alternatif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum teman-teman.